Beralih ke sorotan lain, saudara, dari lanjutan sidang kasus penganiayaan anak polisi oleh Guru Supriyani. Salah satu saksi yang juga wali kelas korban menyebut tidak mengetahui ada penganiayaan terhadap korban. Keterangan ini berasal dari wali kelas korban, Lilis Herlina Dewi. Pada waktu kejadian yang dituduhkan, yakni tanggal 24 April 2024, ia sedang mengajar di dalam ruang kelas. Tepatnya dari pukul 8 sampai waktu pulang sekolah anak pada pukul 10 pagi. Lilis juga bilang tanggal 24 April Supriyani masih di ruang kelas 1B. Jadi yang ditanyakan tadi misalnya apakah ada kejadian pemukulan di jam, kan keterangan anak kan kemarin berbeda-beda, ada yang bilang pemukulan jam 8.30, ada yang tidak tahu jamnya, ada yang bilang jam 10, itu kami sudah konfirmasi semua bahwa untuk yang jam 8.30 Ibu Lilis masih di dalam ruangan dan tidak ada kejadian apa-apa. Kemudian untuk keterangan bilang jam 10 sesuai dengan dakwaan dengan ada satu keterangan anak, jam 10 Ibu Lilis mengatakan bahwa jam 10 itu sudah pulang semua anak. Karena memang jadwal pulangnya anak SD itu jam 10 ya. Jadi clear itu bahwa tidak ada kejadian. Sementara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Abdul Muti berencana bertemu dengan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait dengan kasus dugaan guru menganiaya anak polisi. Apabila tidak ada halangan, Abdul Muti mengatakan pertemuan dengan Kapolri akan digelar pada Minggu pekan ini. Selain membahas permasalahan Guru Supriyani, pertemuan juga dilakukan untuk membahas persoalan kekerasan yang ada di kalangan pelajar hingga persoalan yang berkaitan dengan pembinaan karakter. Dan sekarang masih jadi isu di media ya kasus Bu Supriyani itu, dan itu bukan hanya beliau ya, kasus yang seperti itu kan juga terjadi di tempat lain. Karena itu kami ingin menyelesaikannya dari hulu, dan kami sudah komunikasi non formal dengan Pak Kapolri terkait dengan persoalan ini, dan insya Allah dalam minggu-minggu ini kalau waktunya cocok kami akan bertemu silaturahim dengan Kapolri. Saudara, polisi masih menyelidiki dugaan penembakan yang menyebabkan rusaknya kaca mobil dinas Camat Baito. Mobil ini pernah dipakai untuk mengantar Guru Supriyani saat menjalani sidang pertama. 2 orang tim Lab 4 Polda Sulawesi Selatan dibantu tim Inafis Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sultra sudah melakukan olah tempat kejadian perkara di Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan pada Selasa 29 Oktober 2024. Sejauh ini, polisi belum bisa menyimpulkan apakah rusaknya kaca mobil dinas Camat Baito karena ditembak atau terkena lemparan benda lain, karena pihaknya masih menunggu hasil olah tempat kejadian perkara dari tim Lab 4. Ya, Lab 4 melakukan identifikasi, melakukan serangkaian kegiatan untuk memeriksa, dan nantinya bisa kita tunggu hasilnya ya, apa kira-kira penyebab daripada pecahnya kaca kendaraan tersebut. Mobil dinas Camat Baito yang pernah digunakan untuk membawa Guru Supriyani yang sedang menjalani persidangan di PN Andolo rusak pada bagian kaca pintu mobil bagian kiri tepat di kursi bagian tengah. Mobil tersebut saat itu tengah dipinjam oleh Kasih Pemerintahan Kecamatan Baito, Hermawan Malengga. Kuasa hukum Supriyani, Andre Darmawan, menyayangkan kejadian ini. Andre juga mengatakan pengemudi saat itu melihat orang tak dikenal yang kabur ke arah semak-semak. Datang menyampaikan informasi bahwa dia membawa mobil, kemudian dia mendengar suara yang keras gitu menghantam mobil, kemudian berhenti dan melihat bahwa ada benturan di kaca mobil. Kemudian setelah itu dia melihat ada orang yang lari ke arah semak-semak itu pakai baju putih sambil menunduk. Di situ ada semacam yang mengenai kaca itu, dan kami duga bahwa itu adalah peluru. Sementara itu, Herwan Malengga, Kasih Pemerintahan Kecamatan Baito yang saat kejadian mengendarai mobil dinas Camat Baito membantah kaca mobil rusak akibat ditembak orang tak dikenal.
Herwan menjelaskan di tengah perjalanan tiba-tiba dirinya mendengar suara dentuman keras dari kaca mobil yang ia kendarai. Saat turun dari mobil, Hermawan mendapati kaca mobil bagian samping belakang telah retak. Dengan ini saya secara sadar saya sampaikan bahwa itu bukan penembakan. Dia bunyi itu di kaca kayak pasir kerikil itu dibanting ke seng. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa tembakan berarti itu keilmuannya sendiri. Kalau dari saya tidak pernah saya mengatakan bahwa itu penembakan. Karena saya tidak tahu bagaimana penembakan yang saya tahu. Itu bunyi kayak kerikil dibanting di seng. Itu saya. Makanya saya kaget. Jadi hanya itu yang saya bisa sampaikan. Kalau ada yang mengatakan ada oknum tertentu yang mengatakan bahwa itu penembakan, berarti silakan kemukakan sendiri. Rusaknya kaca mobil Dinas Camat Baito ini tengah diselidiki. Tim Lafor diturunkan untuk mengetahui penyebab pasti peristiwa ini. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, polisi menduga jasad perempuan dalam karung merupakan korban pembunuhan berencana. Hal ini didasari usai identitas korban terungkap. Informasinya akan hadir sesaat lagi di Sapa Indonesia Pagi.